Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas video tentang ketuban pecah dini. Kenalkan, nama saya Sofiana Zamroni, mahasiswa Stikes Mataram, semester 8, prodi D4 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketuban pecah dini. Apa sih ketuban pecah dini itu? Nah, sebelum itu kita sedikit membahas tentang bahaya dari kehamilan atau tanda-tanda bahaya kehamilan. Di sini yang pertama, ibu tidak mau makan secara terus-menerus selama periode kehamilan. Kan biasanya ibu nih, apalagi ibu muda, hamil muda, apalagi pertama kali hamil kan biasanya mual muntah. Jadinya kalau selera makan atau nafsu makannya terus-menerus selama kehamilan itu tidak memiliki nafsu makan, itu juga bahaya ya Bunda. Yang kedua, berat badan ibu hamil tidak naik walaupun usia kehamilannya bertambah, akan tetapi berat badannya tidak naik, itu juga bahaya ya. Yang ketiga, bengkak pada tangan, wajah, kaki, itu juga merupakan tanda bahaya kehamilan. Yang keempat, kelainan pada detak janinnya ya Bunda. Yang kelima, perdarahan. Yang keenam, gerakan janin berkurang atau tidak ada sama sekali. Inilah perlunya Bunda perlu memperhatikan detak jantung dari bayinya. Bila perlu dihitung ya, dan tetap rutin melakukan pemeriksaan. Yang ketujuh, ketuban pecah sebelum waktunya. Yang kedelapan, penyakit ibu yang berpengaruh terhadap kehamilan seperti hipertensi, jantung, TBC, dan lain sebagainya. Tapi di sini kita akan lebih membahas tentang ketuban pecah dini. Apa sih ketuban pecah dini itu? Tentunya bunda-bunda, mungkin kalau bunda yang pertama tidak asing, yang hamil pertama asing dengan apa sih itu ketuban pecah dini. Mungkin bunda juga yang sudah beberapa kali hamil masih terdengar asing dengan ketuban pecah dini tersebut. Di sini ketuban pecah dini itu sendiri, ketuban pecah sebelum waktu kehamilan 37 minggu ya Bunda, atau sebelum masuk masa kehamilan aterem. Apa sih penyebab dari ketuban pecah dini itu? Di sini yang pertama, berhubungan seksual menjelang persalinan. Meskipun berhubungan seksual dianjurkan untuk waktu menjelang persalinan untuk mempercepat kontraksi, akan tetapi keadaan ini bisa mengakibatkan ketuban pecah lebih awal. Maka dari itu disarankan berhubungannya ketika usia kehamilan di atas 37 minggu ya Bunda. Ibu hamil terlalu lelah. Sini ibu hamil juga perlu istirahat yang cukup. Yang ketiga, cairan ketuban terlalu banyak sehingga menyebabkan air ketuban juga pecah. Yang keempat, infeksi rahim atau infeksi pada vagina yang disebabkan oleh keputihan, adanya bakteri seperti itu. Yang kelima, infeksi saluran kemih yang ditandai dengan urin berwarna lebih keruh dan berwarna kemerahan. Di sini kebanyakan ibu-ibu yang hamil pertama ataupun hamil kedua, ketiga, banyak yang sulit membedakan antara urin atau air pipis, air kencing, atau dengan air ketuban. Ada juga yang sulit membedakan dengan keputihan. Sini kita akan membahas perbedaan dari air ketuban itu sendiri dan air urin atau air pipis. Yang pertama, air ketuban itu tentunya tidak bisa ditahan ya Bunda. Air ketuban itu mengalir begitu saja tanpa bisa ditahan. Beda halnya dengan air pipis. Kalau air pipis atau air kencing masih bisa ditahan oleh Bunda sendiri. Yang kedua, dari segi warna. Kalau air ketuban warnanya itu kuning, jernih, bisa juga kuning kehijauan. Akan tetapi kalau urin warnanya itu kuning jernih atau kuning gelap atau kuning pekat. Di sini bisa kita bedakan juga dari segi baunya ya Bunda, bau atau aroma dari air ketuban dan urin tersebut. Nah, bau air ketuban itu khas, baunya itu agak amis begitu Bunda ya. Kalau urin itu, bau urin itu juga memiliki bau yang sangat khas juga.
dari jenis ketuban itu sendiri, ketuban itu, di air ketuban itu terkadang terdapat bintik-bintik darah seperti itu, karena kan bercampur dengan darah. Misal kalau air pipis itu tidak ada bercampur dengan darah Bunda ya. Nah, biasanya kalau air ketuban itu keluar, biasanya kadang disertai dengan kontraksi atau mulas pada perutnya Bunda. Sedangkan kalau air pipis tidak ada disertai mulas pada perutnya Bunda ya. Nah, di sini jika hal ini terjadi pada Bunda, apa sih yang bakal kita lakukan? Apa yang kita lakukan di rumah ketika belum waktu kita melahirkan, air ketuban kita sudah pecah? Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama kali Bunda lakukan, jangan panik. Ingat, jangan panik. Yang kedua, keluarga, suami atau siapapun bisa membantu Bunda untuk duduk atau berbaring, dan Bunda tidak perlu jalan-jalan setelah keluarnya air ketuban, karena itu dapat membuat ketuban Bunda lebih banyak keluar kembali. Apabila air ketubannya terus merembes seperti itu, gunakanlah pembalut ya Bunda, biar Bunda terlihat rasanya lebih nyaman seperti itu. Kemudian jangan lupa segera hubungi dokter dan pergi ke fasilitas kesehatan terdekat yang Bunda biasa kunjungi. Misalnya Bunda mau ke puskesmas, ke bidan praktek, ke rumah sakit, pokoknya yang terdekat dengan Bunda ya. Kemudian setelah ini jangan lupa selalu konsultasikan dan periksakan diri Bunda ke fasilitas kesehatan atau bidan terdekat. Dan satu lagi, Bunda jangan lupa bahagia, karena apapun yang dirasakan oleh seorang ibu akan dirasakan juga oleh anaknya. Terima kasih, mungkin hanya ini penjelasan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.